Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan udah sihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini adalah hematohidrosis. Apa maksud hematohidrosis? Firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 44 mengatakan, ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 hingga 46. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus berada dan berdoa di Taman Getsemani. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ilustrasi. Ada seorang wanita berusia 21 tahun berasal dari Italia mengalami hematohidrosis. Peluh berupa darah segar keluar dari tubuhnya. Dia mengalami hematohidrosis ini selama 3 tahun tanpa ada luka atau punca lain. Pada awal abad ketiga sebelum Masehi, Aristotle pernah menulis kisah orang-orang yang mengeluarkan peluh darah. Kata beberapa peneliti, keluarnya peluh berupa darah segar ini mungkin ada kaitannya dengan tekanan emosi yang dialami orang tersebut. Saudara, kembali kepada bacaan firman Tuhan. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul dengan sangat berat karena menghadapi cawan murka Tuhan demi menanggung hukuman dosa manusia. Seperti biasa, dia mengasingkan diri. Dia berlutut, berdoa, dan berkomunikasi dengan Tuhan Bapa. Dalam kemanusiaannya, rasanya dia tidak kuat menanggung panggilan sebagai korban agung. Dia takut, makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya bagaikan titik-titik darah yang menitis ke tanah. Jiwa Yesus sungguh tertekan secara emosi. Dan di Getsemani itulah kehendak Yesus dan kehendak Bapa dipertemukan melalui doa. Tuhan tidak tinggal diam. Dalam penampilannya melalui malaikat, dia memberikan kekuatan kepada Yesus yang pada saat itu sedang bergumul. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Seperti Yesus, mungkin dalam hidup ini kita bergumul menghadapi hal yang sukar, sulit dalam hidup. Kita merasa takut lalu berdoa. Kita berpuasa dan mencari kehendak Tuhan dengan jujur. Tuhan senang jika kita terus melibatkan Dia di dalam doa. Percayalah saudara, Tuhan akan menguatkan kita seperti Dia menguatkan Yesus untuk melakukan kehendak-Nya yang terkadang sukar untuk dilalui. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita yakini akan pertolongan Tuhan. Percayalah, Dia pasti akan memampukan kita menghadapi apapun kesukaran di dalam hidup. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk percaya sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena memampukan kami menghadapi apapun kesukaran dalam hidup. Karena Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.